Sobat Jiners, welcome to Jin on Talk. Ngobrol asik seputar kesehatan wanita, let's talk about women's health. Oke, kembali lagi bersama saya, host Joshua Pae. Dan pada saat ini pastinya kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi wanita. Dan apa sih topik yang akan kita bahas pada saat ini? Pastinya topik ini adalah topik yang paling banyak ingin diketahui oleh para ibu hamil maupun ibu-ibu yang ingin untuk mengatasi kehamilannya. Dan pada saat ini kita sudah bersama narasumber kita lebih dulu untuk kenalan dengan narasumber kita. Boleh kenalan nih narasumber? Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fauzi. Kali ini saya berstase di stase bagian Objin di minggu ke-7. Oke, baik, Dokter Muda Haikal. Dan pada saat ini kita akan membahas topik tentang penggunaan kontrasepsi hormonal. Wow, ternyata topik ini sangat banyak orang mau ingin tahu, Dokter Muda Haikal ya. Bagaimana tentang cara kita memilih tepat untuk pakai kontrasepsi hormonal dan apa sih biasa efeknya? Karena biasanya kalau dilihat-lihat, kalau banyak dilihat-lihat di video-video pendek tentang banyak dampak, tidak bagus untuk pakai kontrasepsi hormonal. Baik, untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut bagaimana sih penggunaan kontrasepsi hormonal itu, pastinya bisa saksikan terus pada video podcast kali ini. Oke, baik. Tadi kan kita sudah mempunyai topik nih, Dokter Muda Haikal. Dan barangkali kita ingin tahu apa sih itu kontrasepsi hormonal? Baik, untuk kontrasepsi hormonal sendiri, dia adalah pil atau obat yang dimasukkan ke dalam vagina, di mana cara kerjanya itu dia menghentikan dari apa yang masuk, hormon apa yang masuk, dan terdapat dua hormon di situ, ada hormon estrogen dan juga progesteron. Oh baik, untuk secara pengertian dari kontrasepsi hormonal seperti itu ya, jadi untuk menghambat hormon. Iya. Ya, baik, dan juga barangkali kita ingin tahu bagaimana cara kerja dari kontrasepsi hormonal ini sendiri, karena pastinya kalau kita ketahui ada kontrasepsi pakai alat dan juga ada kontrasepsi pakai hormonal tadi ya, iya, melalui obat minum. Kalau mekanisme kerja dari kontrasepsi hormonal itu bagaimana, dokter? Baik, untuk mekanisme kerjanya sendiri ada yang namanya hormon hipotalamus pituitari. Nah, dia ini cara kerjanya itu dia menghentikan jaringan yang ada yang masuk ketika kita memakaikan pil atau KB, tentu apa saja yang maksudnya digunakan ibu yang di luar sana yang tanda kutip sudah menikah. Jadi hormon hipotalamus pituitari ini yang berperan penting dalam menghentikan dari kehamilan itu sendiri. Baik, jadi untuk itu tadi cara kerja dari mekanisme dari kontrasepsi hormonal, jadi menghambat ya, iya, dokter. Dan juga pastinya kalau kita ketahui apakah efektif kerja dari kontrasepsi hormonal, karena pastinya kalau orang mau pakai alat kontrasepsi itu pastinya mau cari yang paling akurat. Iya. Apakah efektif atau tidak untuk dari kontrasepsi hormonal sendiri, Dokter Muda? Baik, untuk efektifnya dari literatur yang ada sudah dijelaskan dari beberapa sumber juga yang ada, maupun dari jurnal atau apa dari textbook sudah membuktikan bahwa kontrasepsi hormonal itu sudah sangat efektif. Dan kisarannya sudah 99% efektif. Perlu juga di teman-teman sobat perlu ketahui, untuk penggunaan kontrasepsi hormonal ini lebih penting digunakan daripada maksudnya yang di pasaran, contohnya seperti kondom itu sendiri. Oh wow, jadi untuk efektivitasnya sudah dari berbagai jurnal bahwa lebih efektif menggunakan alat kontrasepsi hormonal daripada untuk memakai kontrasepsi kayak alat bantu itu ya, Dokter Muda. Dan untuk kita ingin tahu, pastinya para sobat Jinas pasti ingin tahu, karena kalau dibilang tadi kontrasepsi hormonal ini berbentuk obat minum atau pil. Iya. Bagaimana cara konsumsinya yang baik dan benar? Tapi di sini kita tidak mengarahkan untuk pasien untuk dapat mengkonsumsi di luar resep dokter pastinya, tetapi untuk aturan minumnya itu seperti apa sih sebenarnya, Dokter? Baik, untuk aturan minumnya itu dia tentu 1 kali minum selama 27 hari selama 3 minggu berturut-turut. Dimana untuk 3 minggu berturut-turut itu pada saat kita mengkonsumsi pil itu kita jangan mengkonsumsi pil lain selama 7 hari dengan batasan minggu kurun waktu 4 minggu. Nah, itulah tadi adalah
bagaimana cara kita konsumsi atau aturan minumnya, aturan pakai dari kontrasepsi hormonal ya. Dan juga biasanya pasti para sobat Jinars juga biasanya mengeluhkan bahwa kalau minum kontrasepsi hormonal itu haidnya jadi tidak lancar, dan juga barangkali kita ingin tahu lebih lanjut bagaimana efek samping dari penggunaan atau konsumsi kontrasepsi hormonal ini, Dokter Muda Haikal. Baik, untuk efek sampingnya itu ada 3, tadi sudah pemateri sudah sebutkan tadi, di mana siklus haid tidak teratur. Kemudian ada saya tambahkan 2, di mana untuk para ibu-ibu pasti akan merasakan namanya mual dan muntah itu paling sering. Jadi untuk dari efek sampingnya pasti tadi ya, dari siklus haid tidak teratur dan rasa mual muntah untuk yang mengkonsumsi kontrasepsi hormonal ini atau melalui pil. Kalau dibilang dengan pil KB sama ya? Sama ya. Oke, baik. Baik, dan kita juga pastinya ingin tanya, siapa saja sih yang tidak boleh untuk menggunakan kontrasepsi hormonal ini? Karena biasanya kalau kita ketahui tidak semua orang bisa cocok-cocokan lah kalau mau dibilang untuk dari penggunaan kontrasepsi sendiri, Dokter Muda Haikal. Baik, untuk yang jelas yang tidak bisa digunakan tentu yang pertama itu wanita yang mempunyai 2 penyakit kardiovaskular, tentu ada di situ meliputi diabetes, hipertensi, dan juga itu saja. Baik, oke. Baik, jadi kalau untuk dari siapa saja yang tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi hormonal, pastinya kita harus melakukan pemeriksaan kembali lebih lanjut lagi ya. Karena biasanya jangan sampai kita malah kena efek samping yang berlebihan dari kontrasepsi hormonal itu ya, Dokter Muda Haikal. Dan itu untuk sobat Jiners sekalian yang lagi nonton nih atau mau menyarankan kepada keluarganya, orang-orang tersayangnya, pastinya jangan sampai kita mengkonsumsi untuk dari alat-alat kontrasepsi atau kontrasepsi hormonal tanpa kita untuk mengetahui mana yang cocok dengan kita. Dan juga barangkali kita ingin bertanya lagi nih tentang apa bedanya kontrasepsi hormonal dan dengan kontrasepsi non hormonal. Baik, untuk kontrasepsi hormonal jelas dia pemakaiannya tentu implan, contohnya seperti implan, IUD, pil, tidak KB. Sedangkan kebalikannya untuk non hormonal itu di mana dia hanya bisa untuk menghentikan supaya tidak terjadi sperma ini masuk ke dalam vagina sehingga tidak terjadi itu yang namanya fertilasi. Oh baik. Jadi untuk dari cara kedua kontrasepsi ini berbeda ya. Iya. Dan kalau dari kita lihat tadi mana efektif, pastinya efektif untuk penggunaan hormonal tadi ya. Karena kalau mau dibilang dari berbagai jurnal bahwa 99% itu dapat menghambat untuk kehamilan. Dan juga tadi kita sudah mendengarkan apa bedanya dari kontrasepsi hormonal dan non hormonal. Dan kita mau tanya juga bagaimana sih untuk cara kerjanya kontrasepsi hormonal ini mencegah kehamilan? Karena tadi kita tanya tentang kerjanya obatnya ya. Kalau untuk mekanisme kerjanya kontrasepsi hormonal dalam mencegah kehamilan itu seperti apa? Ya baik, itu yang tadi itu tentu itu yang berperan itu jaringan itu hipotalamus, pituitari tadi, dia itu adalah yang paling organ yang paling penting dalam tidak terjadinya proses terjadinya kehamilan, sehingga dia kayak memutus rantai sehingga seseorang itu tidak terjadi yang namanya kehamilan. Oke, baik. Dan itulah tadi adalah cara kerja dari mekanisme kerja kontrasepsi hormonal dalam mencegah kehamilan. Dan kan biasanya kalau mau dibilang ada bentuk kontrasepsi hormonal bekerja secara transdermal, itu bagaimana sih Dokter Muda? Kalau mau ditanya tentang bentuk kontrasepsi hormonal, manakah yang bekerja secara transdermal? Baik, ada namanya itu yang tentu yang dimasukkan ke dalam kulit ya, itu namanya kontrasepsi kombinasi nilgrestatomin. Dia itu masuk ke dalam tubuh sehingga tidak terjadi pembuahan pada wanita, atau bahasa kasarnya dia menghentikan kayak siklus yang masuk ke dalam wanita itu setiap bulannya. Oke, baik.
Jadi untuk tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara kerjanya kontrasepsi hormonal ini secara transdermal. Dan barangkali untuk Sobat Jinas pastinya jika ada pertanyaan kembali mengenai alat reproduksi wanita, tentang kehamilan, dan tentang untuk kesehatan wanita, pastinya bisa tanya langsung melalui akun Jin On Talk. Dan kita akan membahas lebih lanjut dan memberikan edukasi kepada para Sobat Jinas sekalian, agar dimana kita mengetahui sama-sama yang mana yang betul. Dan juga biasanya banyak mitos-mitos yang beredar di masyarakat, dan kita juga mempercayainya. Dan barangkali pada saat ini, untuk dari Dokter Muda Haikal, kita bisa closing statement kayaknya untuk bagaimana menyimpulkan kembali kepada Sobat Jinas agar lebih memahami tentang pemakaian kontrasepsi hormonal ini. Baik, untuk ibu-ibu yang ada di rumah, perlu diketahui untuk kontrasepsi hormonal ini sangat penting digunakan, terutama pada ibu-ibu yang tidak ingin atau masih belum mau mempunyai anak. Kemudian perlu juga ibu-ibu di rumah ketahui ada beberapa juga efek samping dari penggunaan dari kontrasepsi hormonal. Contohnya tadi sudah saya bilang, di mana ada mual dan juga muntah. Kemudian juga kalau ibu-ibu merasa memiliki penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, diabetes dan juga diabetes, sebaiknya saya sarankan tidak boleh digunakan. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Jadi itulah tadi untuk dari mengedukasi tentang pemakaian kontrasepsi hormonal bersama Dokter Muda Haikal. Dan pastinya para Sobat Jinas jangan lupa untuk dapat membagikan, men-share video ini kepada keluarga kalian, kerabat kalian, agar sama-sama kita lebih mengetahui tentang edukasi kesehatan yang benar dan tepat. Dan pastinya melalui Jin On Talk. Kita tersedia pada akun YouTube dan TikTok, dan jangan lupa untuk dapat share ke keluarga kalian, subscribe, komen, dan like, agar kita semua lebih meningkatkan kualitas hidup kita semua. Baik, dari saya, barangkali kita akan menyebutkan tagline kita pada saat ini, boleh ya, Dokter Muda Haikal? Jadi kalau saya bilang Jin On Talk, kita sama-sama sebutkan Let's Talk About Women's Health. Oke, boleh? Ya, boleh. Oke. Jin On Talk, Let's Talk About Women's Health. Oke, saya Joshua Pae sebagai host podcast pada saat ini pamit undur diri. See you next time.